Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitriadi, NIM 2010-3009, Prodi Sosiologi, semester 3, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Raja Haji, Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem ekonomi Indonesia sebagai memenuhi persyaratan UAS. Baiklah, di sini kita langsung saja pengertian sistem ekonomi. Pengertian sistem menurut Chester A. Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai aspek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Selanjutnya, pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi itu sendiri berasal dari kata Yunani, oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, kita masuk ke sistem ekonomi. Menurut Dumairi, pada tahun 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya, dikaitkan pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari antara aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi suatu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dan perekonomian. Adapun sistem ekonomi yang dianut setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakannya bisa dilihat dari sudut pandang, yaitu tentang sistem pemilikan sumber daya dan faktor produksi. Yang kedua, kebebasan masyarakat untuk berkompetisi antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, peran pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Selanjutnya kita masuk ke negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi berdasarkan ideologinya. Di sini ada Amerika Serikat dan Indonesia, yaitu menganut sistem ekonomi campuran. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta dan kegiatan pun tidak terbatas di wilayah Amerika di daerahnya saja. Tidak sedikit perusahaan yang dimiliki oleh orang yang memiliki pabrik di tempat lain. Yang menganut sistem campuran antara paham ekonomi sosialis dan liberal. Yang selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis, yaitu ada dua negara, Jerman dan Belanda, yaitu negara menganut ideologi kapitalisme, yaitu mengenai beberapa pembacaan dan juga cara ekonominya tersebut. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialis memiliki dua negara, yaitu ada beberapa negara yaitu Cina dan Kuba, yaitu semua tampak dan beberapa penataan kebijakan dilakukan oleh negara tersebut. Nah, yang terakhir yaitu sistem ekonomi Islam. Di sini saya mengambil dua negara, yaitu Malaysia dan Brunei, yaitu ada dua perbank yang diperbankan yang menawarkan jasa-jasa perban syariat Islam, yaitu Islamic Bank of Brunei
dan tabungan amanah Islam Brunei di negara Brunei. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur kebijakan ekonomi. Kebijakan harga dan upah. Melindungi konsumen, ditetapkan harga maksimum. Melindungi produsen, ditetapkan harga minimum. Biasanya diterapkan pada bidang melindungi pekerja, ditetapkan upah minimum. Yaitu selanjutnya kebijakan produksi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung mempengaruhi produksi. Selanjutnya kebijakan perdagangan, dikenal kebijakan proteksi yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingan dengan industri dari luar negeri. Selanjutnya kebijakan sosial, bertujuan untuk mengurangi ketegangan-tegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Selanjutnya kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Selanjutnya kebijakan moneter, bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. Yang selanjutnya kebijakan keuangan negara dan fiskal, keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Selanjutnya kebijakan industri, tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Nah, di sini ada beberapa definisi yang memiliki 3 unsur, yaitu pertama, suatu proses yang perubahannya terus-menerus dari tahun ke tahun. Selanjutnya, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Di sini, usaha-usaha yang dilakukan para pengusaha maupun pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan harus meningkatkan demi mencapai keuntungan. Selanjutnya, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke badan usaha milik negara. Ciri-ciri BUMN. Yang pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintahan. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintahan. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintahan. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Agar pengusaha swasta tidak monopoli usaha yang menguasai hajat baru hidup orang banyak. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan, tetapi dimiliki untuk menumpuk keuntungan. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara, dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi, serta terjamin prinsip-prinsip ekonomi. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Peranan pemerintah sebagai pemegang Islam, bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besar tidak lebih dari 49%, sedangkan memiliki 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Pinjaman pemerintah dalam bentuk globalisasi. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.
Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuntungan bukan bank. Selanjutnya jenis-jenis BUMN. Di sini ada perusahaan perseroan atau persero. Adalah badan usaha milik negara yang terbentuk persero terbatas atau PT yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya menegar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi persero atau adalah PT PB Pembangunan Perumahan, PT Bank BNI, PT Kimia Farma, PT Indofarma, PT Tambang Timah, PT Indosat, dan PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, dan dijual kepada swasta sehingga perusahaan ini milik lagi. Selanjutnya perusahaan jabatan atau perjan. Perusahaan jabatan atau perjan sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jabatan ditetapkan melalui APBN yang memiliki ciri-ciri perusahaan jabatan antara lain sebagai berikut. Memiliki pelayanan kepada masyarakat, merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah, dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan. Status karyawan adalah pegawai negeri. Contohnya yaitu contoh perusahaan jawatan Perjan Rumah Sakit RS Jantungan Harapan. Kita Perjan RS Kitco Mengusukoto. Selanjutnya koperasi. Koperasi di Indonesia sendiri telah dibuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perekonomian perkoperasian. Selanjutnya prinsip koperasi menurut Undang-Undang tahun 1992 Nomor 25, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengolahan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, dan pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Adapun fungsi dan peran koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 yang dijelaskan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar Indonesia. Selanjutnya, PAQ, globalisasi, perubahan ekonomi dan gaya hidup. Nah, di sini menurut saya, pemahaman saya sendiri, di bidang ekonomi, perubahan globalisasi yang mengambil bentuk yang paling jelas, berprosesi berbagai perusahaan multinasional, kontraktif, terutama perusahaan-perusahaan yang menyangkut langsung berhubungan dengan banyak, misalnya perusahaan MHD. Ini adalah satu bentuk globalisasi ekonomi. Dalam perubahan globalisasi, juga berpengaruh dalam globalisasi gaya hidup. Selanjutnya, globalisasi mengubah ekonomi. Dalam bidang ekonomi, globalisasi cukup banyak perubahan yang terjadi di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Makin terkoneksi dengan perdagangan uang di dunia, dan kita makin terkoneksi dengan mitra-mitra di dunia, baik di bidang perdagangan secara real, komoditas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yaitu ekonomi yang lahir dari diri sendiri untuk menciptakan peluang kerja yang baru yang belum dilakukan oleh manusia lainnya, menurut saya sendiri. Yaitu misalnya seperti kerajinan tangan, membuat pupuk dari serbuk gergaji,
Itu bisa dilakukan sehingga menghasilkan uang ataupun keuntungan. Contohnya misalnya membuat tempat meja ataupun bahan-bahan perabot dari serbuk kayu. Nah, di sini kita memanfaatkan untuk membuat suatu mebel-mebel kecil ataupun tempat-tempat menulis. Ataupun bisa dilakukan untuk membuat pupuk dari kotoran-kotoran sapi dicampur sehingga menjadi untuk pupuk tanaman. Selanjutnya misalnya kita di bidang kuliner, bisa juga untuk membangkitkan kegiatan ekonomi kreatif dengan berkolaborasi oleh khasnya daerah masing-masing. Misalnya saya orang Melayu gitu, membuat kuliner baru yang terbaru sehingga menghasilkan keuntungan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sistem ekonomi di Indonesia. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.